Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian Ramadan membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw 'alahu min sami'in, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya hadisnya sama seperti hadis yang sebelumnya, bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, kegembiraan terhadap orang yang mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikannya, mendengarnya dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Jadi tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Itu sebagai kabar baik bagi orang yang mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikannya kepada orang lain tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangi. Lalu disebutkan lagi farubba muballighin aw 'alahu min sami'in. Ini maksudnya adalah au'a di sini ahfad, lebih menghafal daripada orang yang mendengar. Jadi misalnya ada orang yang mendengarkan hadis Rasulullah SAW lalu hafalan dia kurang, hafalan dia lemah. Nah, dia kemungkinan besar bisa lupa daripada hadis itu karena dia mendengarkan tapi hafalan dia lemah. Kan tetapi kalau misalnya menyampaikan kepada orang lain dan orang lain itu misalnya orang yang ia sampaikan itu lebih kuat lagi hafalannya dari dia, misalnya jadi gitu. Jadi orang yang menyampaikannya, kemungkinan ada orang yang menyampaikan hadis dia hafalannya lemah dibanding orang yang mendengarkannya. Seperti itu maksudnya gitu. Daripada hadis yang ke-33 ini. Nah, lalu kita masuk ke hadis yang ke-34. Nah, hadis yang ke-34 ini hadisnya sama, hanya turuknya yang berbeda. Jadi dari jalannya yang berbeda. Tadi hadis yang ke-33 dia dari Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kalau misalnya hadis yang ke-34 ini hadisnya sama, akan tetapi riwayatnya Imam Darimi dari Abi Darda radhiyallahu anhu, hanya beda di jalannya saja, tapi isi hadisnya sama. Lalu langsung ke hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini sebagai peringatan juga bagi orang-orang jangan asal sembarang meriwayatkan hadis-hadis yang dia tidak mengetahui apa isi hadisnya dan dia tidak mengetahui apakah hadis ini benar-benar hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis yang sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqul haditha.
anni illa ma 'alimtum. Maksudnya di sini hati-hatilah kamu, janganlah engkau meriwayatkan sebuah hadis kecuali hadis yang engkau tahu bahwasanya hadis itu adalah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semisalnya kita tidak tahu bahwasanya ada hadis ini hadis yang benar, hadis yang benar-benar datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hatilah, jangan meriwayatkan hadis, jangan sembarang meriwayatkan hadis, karena di lafaz setelahnya di sini ada sebuah peringatan dan sebuah ganjaran bagi orang-orang yang meriwayatkan hadis akan tetapi hadisnya tidak benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya. Disebutkan, faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas saya. Jadi orang ini meriwayatkan hadis tetapi hadis itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu hadis palsu, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minar, maka di sini ini sebagai khabar. Jadi maka tempatnya adalah di neraka. Itu. Jadi ganjarannya kalau misalnya orang yang meriwayatkan hadis sedangkan hadis itu bukan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu hadis palsu, maka na'udzubillah mendapatkan ganjaran tempatnya adalah di neraka. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka ini sebuah pesan kita agar selalu berhati-hati untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal sembarang yang kita dengar kita riwayatkan. Akan tetapi kita harus pahami dulu apa benar itu hadisnya, hadis yang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah itu hadis palsu yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini hadis yang nomor ke-35. Lalu hadis yang nomor ke-36 itu hadisnya sama, hanya beda yang meriwayatkan, riwayat Ibnu Majah dan beda jalurnya. Hadis riwayat Tirmidzi dia lewat jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tetapi riwayat Ibnu Majah itu lewat jalurnya Ibnu Mas'ud wa Jabir radhiyallahu anhuma, dan tidak menyebutkan ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum. Jadi di riwayatnya Ibnu Majah dari jalurnya Ibnu Mas'ud wa Jabir, Abdullah bin Mas'ud wa Jabir radhiyallahu anhuma, tidak menyebutkan ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum, kan tetapi langsung disebutkan faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini potongan hadis ini juga sudah di awal kita sudah jelaskan, maksudnya di awal pertemuan sudah kita jelaskan. Lalu lanjut, ini hadis ke 37. Wa anhu di sini adalah wa an Ibnu Abbas. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa fi riwayatin man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi disebutkan di sini ini masalah Al-Qur'an. Jadi di atas tadi masalah yang meriwayatkan hadis yang tidak sesuai dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang hadis disebutkan yang berbicara tentang tafsir Al-Quran biraihi, dengan pemikirannya saja, tanpa dengan ilmu yang benar-benar yang didapatkan oleh dari masyayikh yang mu'tamad, masyayikh yang thiqah. Nah, jadi barang siapa yang mengatakan atau menafsirkan Al-Quran biraihi, dengan ra'yinya, dengan pemikirannya saja, sesuai yang ada di kepalanya saja, tanpa dengan ilmu tafsir. Sedangkan ulama-ulama salaf itu sudah menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya saja, dengan pemahamannya saja, maka di sini ganjarannya adalah sama seperti yang di atas, tempatnya ada di neraka.
Jadi ini juga sebagai peringatan bagi kita. Jangan khususnya sebagai para pencari ilmu ataupun para mubaligh, para pendakwah, jangan sembarang mengambil hadis tanpa diketahui bahwasanya hadis ini sahih ataupun tidak sahih. Dan jangan sembarang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri. Karena Al-Qur'an di dalamnya adalah banyak balaghah, mantiq, banyak perkataan-perkataan yang sangat sulit dipahami dengan pemahaman kita yang sangat minim ini. Jadi ada patokan-patokan. Yang pertama, kita bisa lihat daripada tafsir Al-Quran bil Quran ataupun tafsir Al-Quran bil hadis, menafsirkan Quran dengan hadis, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabat, perkataan-perkataan sahabat, ataupun ulama-ulama as-salihin, as-salafun as-salih. Jadi ulama-ulama terdahulu yang telah menafsirkan Al-Quran. Jangan kita menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri sehingga nanti yang ada maknanya salah dalam dipahami, karena kita banyak rujukan dari kitab-kitab tafsir yang benar menurut ulama-ulama yang tentunya ahlus sunnati wal jamaah. Karena banyak juga tafsir-tafsir dari orang-orang Syiah atau orang-orang Wahabi, kaum-kaum Mu'tazilah, Khawarij. Jadi banyak tafsir, tentunya harus dipilih juga tafsirnya di ulama-ulama yang ahlus sunnati wal jamaah. Ini sebagai peringatan juga, sebagai kita sebagai pencari ilmu, dan juga misalnya kita sebagai mubaligh, agar menyampaikan sesuatu yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat lain disebutkan, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin, barang siapa yang mengatakan atau menafsirkan Quran tanpa ilmu, maka ganjarannya adalah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu di sini hadis yang ke-38. Wa an Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a, rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Nah, ini juga tidak lain dan maknanya sama seperti hadis yang ke-37, menjelaskan tentang orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsirannya sendiri tanpa melihat rujukan tafsir Quran bil Quran ataupun Quran bil hadis ataupun tafsir Quran dari qaul sahabah. Jadi apa ininya? Mafhumnya, man qala fil Qur'ani barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya saja, fa'asaba, dan dia benar, misalnya dia menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya saja dan apa yang dia katakan itu benar, fa'asaba faqad akhta'a fa huwa aidan mukhti. Jadi walaupun dia benar, akan tetapi dia tetap dihitung salah karena dia menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri tanpa melihat rujukan tafsir-tafsir dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama saleh terdahulu, ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ini juga sebagai peringatan kita, jangan sembarang menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, dan tetapi kita menafsirkan Al-Quran dengan rujukan-rujukan tafsir yang sudah tersedia, rujukan-rujukan tafsir oleh ulama-ulama terdahulu yang mu'tamad, yang bisa dipercayai gitu. Jadi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri itu adalah cara yang salah, meskipun dia benar dalam menafsirkannya, tetapi tetap dikatakan di sini adalah dia orang yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi selama bulan Ramadan hingga akhir. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.